Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang persamaan garis lurus, tetapi materinya adalah gradien. Gradien itu artinya adalah kemiringan garis. Nah, kemiringan garis ini bisa kita dapatkan dengan cara di gradien ini lambangnya adalah M. Nah, jadi kemiringan garis atau gradien itu bisa kita dapatkan dengan cara membagi sumbu tegak dengan sumbu rebahnya. Ini adalah konsep dasar dari gradien, yaitu tegak dibagi dengan rebahnya. Nah, kemiringan garis ini nanti ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, mana gradien yang memiliki kemiringan garis yang positif dan mana yang negatif bisa kita lihat pada koordinat kartesius ini. Misalkan ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, gradien dikatakan positif jika kemiringan garisnya adalah seperti ini. Nah, misalkan ini kita punya garis ini. Nah, ini kemiringannya positif. Jadi gradiennya positif. Nah, kenapa ini bisa positif? Sekarang kita lihat kemiringan garis ini. Tadi kita tahu M itu adalah tegak dibagi dengan rebah. Nah, kalau kita lihat tegaknya ini berada pada sumbu positif Y-nya, kemudian rebahnya juga positif. Jadi positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Jadi kalau garis yang memiliki kemiringan seperti ini M-nya pasti positif dimanapun dia berada. Nah, misalnya untuk yang ini, kita lanjutkan garisnya. Nah, misalnya ini. Nah, ini juga gradiennya juga positif. Nah, kenapa ini bisa positif? Kita lihat tadi M itu konsep dasarnya apa tadi? Tegak dibagi dengan rebahnya. Nah, kita lihat di sini untuk tegaknya ini kan negatif ini. Kemudian untuk rebahnya juga di sumbu negatif. Nah, negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, jadi gambar seperti ini kemiringannya juga negatif. Jadi kalau kecenderungannya seperti ini, kemiringan garisnya seperti ini dimanapun dia berada, maka M-nya nanti akan positif. Nah, sedangkan kalau nanti kemiringan garisnya seperti ini, kalau kemiringan garisnya seperti ini nanti M-nya akan negatif. M-nya negatif. Nah, ini kalau kita lanjutkan misalnya ke sini. Nah, ini juga M-nya negatif. Kenapa bisa negatif? Sama seperti tadi. Coba kita lihat garis yang ini. Tadi rumus M itu adalah tegak dibagi rebah. Nah, kita lihat tegaknya yang mana? Nah, tegaknya kan yang ini. Berarti berada pada sumbu Y positif. Sedangkan yang rebahnya mana? Kan yang ini. Berarti dia berada pada sumbu negatif. Jadi positif dibagi dengan negatif hasilnya adalah negatif. Nah, jadi kita tinggal lihat kalau ingin kita tahu kemiringannya itu positif atau negatif, pertama dengan cara yang paling dasar sekali adalah melihat kemiringannya. Kalau kemiringannya seperti ini berarti M-nya positif, tapi kalau kemiringannya seperti ini M-nya pasti nanti negatif. Nah, itu cara pertama, konsep dasar untuk menentukan gradiennya. Nah, yang kedua adalah konsep untuk menemukan gradien ini itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kapan rumus ini kita pakai? Rumus gradien ini bisa kita pakai nanti kalau diketahui dua buah titik yang melalui sebuah garis. Jadi ini bisa kita pakai kalau diketahui dua buah titik yang melalui garis tersebut, melalui sebuah garis. Nah, contohnya apa? Misalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik min 1,3 dan titik misalnya 1,-4. Nah,
kalau kita memakai cara pertama, berarti titik ini harus kita gambarkan, kemudian kita lihat kemiringannya berapa. Tapi kalau dia nanti cuman bertanya berapa gradiennya, berarti kita pakai rumus ini. Karena untuk cara pertama ini, berarti kita harus menggambarkannya, dan yang kita dapatkan nanti adalah kemiringannya positif atau negatif. Nah, karena ini titiknya sudah diketahui, berarti langsung saja. Berarti M tadi kita tahu rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, berarti kita misalkan, ini kita misalkan dengan X1, ini dengan Y1, kemudian ini dengan X2, dan ini dengan Y2-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti M-nya sama dengan Y2-nya adalah min 4 dikurang Y1-nya adalah 3 per X2-nya adalah 1 dikurang X1-nya adalah min 1, berarti ini jadi tambah 1 ya. Berarti ini jadinya min 7 per 2. Berarti kemiringan garis yang melalui titik min 1,3 dan 1,4 itu adalah min 7 per 2. Berikutnya cara menentukan gradien, yaitu kalau diketahui persamaan garisnya. Tadi kita tahu persamaan garis itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari gradiennya, nah, ini langsung saja caranya adalah dengan membagi A dan B, yaitu koefisien pada variabel X dengan variabel Y. Itu rumusnya adalah min A per B. Nah, di mana A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Y. Nah, jadi tinggal kita bagi saja, jangan lupa ini pakai min ya, jadi min A per B. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya tentukan gradien dari persamaan misalnya min 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini rumusnya apa? Berarti kita tentukan dulu A-nya berapa. Berarti ini yang A ya, berarti A sama dengan min 2, kemudian B-nya sama dengan 3. Nah, tinggal kita bagi. Tadi rumusnya adalah min A per B. Berarti M-nya sama dengan A-nya berapa? Berarti ini min 2 lagi per B-nya berapa? 3. Berarti min ketemu min adalah plus, berarti gradiennya adalah 2 per 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.